amin itu adalah orang yang dilantik oleh imam. Imam di sini maksudnya bukan imam sholat. Ya, imam sholat tidak ada ranah di situ. Ya, orang yang dilantik oleh imam. Imam ini pemerintahan. Ya, pemerintahan yang sah, yang resmi. Jadi amil yang sebenar amil mengikut definisinya, yakni orang-orang yang dilantik oleh pemerintahan yang sah di jalurnya, di bidangnya, di ranahnya, seperti Basnas. Itu saya bukan orang pemerintahannya Bapak Ibu ya, tapi saya kasih tahu saja. Nah, seperti itu. Jadi mereka lah yang disebut dengan amil. Ya, itu yang amil. Dia ada SK, ada surat kuasa dari lembaga yang berwenang di dalam hal itu. Ya, Basnas itulah. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, Bapak kalau mau jadi amil, ya, itu daftar dulu. Ya, daftar di sana ke Basnas tuh. Saya mau jadi amil nih. Nah, nanti ditatar. Ya. Ada kursusnya amil itu. Jadi setidaknya dia berilmu di dalam bab zakat itu. Bagaimana nanti kalau orang datang tidak pandai niat, diajarkannya berniat. Ngerti dia. Yang amil sah itu seperti itu Pak. Dia diajarkan di sana. Ada penatarannya Pak. Ada kursusnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan amil. Pertanyaannya, apakah amil di masjid-masjid kita itu sudah resmi? Kalau sudah resmi, Pak Ustaz, kami 5 orang di sini diangkat dari Basnas, alhamdulillah, itu resmi, ada SK. Itu baru betul-betul amil namanya. Dialah yang dapat apa? Bahagian dari zakat itu. Kalau tidak sah, maaf nih ya, maaf Bapak Ibu, kalau tidak sah, tak ada yang mengangkatnya, alias jadi sendiri, ya, atau ambil dadakan setahun sekali muncul dia, duduk dia di kursi dekat meja, ditulisnya amil zakat. Apakah amil namanya itu? Nah, amil itu namanya panitia zakat. Jangan bawa amil itu resmi Pak, resmi, ya, resmi sekali lagi. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau memang ada di masjid ini. Maaf. Dia tak dapat jatah, dia tak dapat bahagian dari wal aminina 'alaiha, asnaf yang ketiga, tak dapat dia. Tapi dia bantu-bantu Pak Ustaz, tapi dia panitia zakat Pak Ustaz. Memang tak ada SK dia tak resmi. Ya, diberikanlah insentifnya dari Baitul Mal atau duit kas masjid untuk dia. Jangan diambil zakat itu untuk dia. Nanti tak sah orang bayar zakat itu karena salah alokasi. Ya, salah pemberian. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan ada yang marah ya. Ya, ini ketentuan Allah, bukan ketentuan saya. Nah, saya yang buat ini. Ya, syariat Allah, fikih seperti itu. Ya, fikih zakat itu seperti itu. Itu yang dibilang amil tuh. Nah, sekarang ini kan banyak amil dadakan nih, Pak. Ya, panitia sebenarnya itu bukan amil. Kalau memang ada SK, itu baru asli amil. Bukan hanya boleh dia menerima zakat fitrah, tidak, zakat mal, zakat tijarah, zakat emas, zakat perak, zakat niaga, perniagaan, itu dia yang ngurus semua. Datanglah ke dia, karena dia resmi itu. Datang ke dia, bayar ke dia. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, usahakanlah Bapak Ibu ada di masjid kita ini amil yang sah. Setidaknya nanti dari Basnas itu diangkat 6 orang, 7 orang tuh Bapak Ibu. Ada SK-nya Pak. Ada kuasa Bapak tuh. Itu baru asli amil original. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu amil. Jadi kalau amil itu resmi, dia kan udah ditatar, udah kursus dia tuh. Ngerti dia fikih zakatnya seperti apa. Jadi kalau ada orang nanti tidak pandai berniat, diajarkan dia. Ya, seperti itu. Umpamanya kawan ini nanti dia datang tidak bawa beras, tapi dia bawa uang. Itu tugas amil ngasih tahu. Yang sebenar amil tadinya, tugas dia ngasih tahu. Ngasih tahu apa Pak Ustaz? Bapak bayar zakat fitrah? Iya. Kecuali dia mau bayar zakat uang yang disimpannya di bank, ya bayar dengan uang lah. Bapak bayar zakat fitrah, fitrah itu kan badan. Badan itu yang membesarkannya, ya, yang mengkembangbiakannya apa? Makanan hari-hari yang mengenyangkan. Itulah dia bore. Nah, beras. Kalau Bapak Ibu makan gandum bayar. Ya, kalau beras bayar. Jenis apa? Jenis itu keluarkan. Itu Bapak Ibu. Bapak bayar
zakat fitrah iya. Tapi kok bawa uang Pak? Kalau Bapak zakat fitrah bayar beras. Ya. Saya mau bayar dengan uang aja Pak Ustaz. Nah, kalau Bapak bayar dengan uang, niatnya mesti diperhatikan. Saya bukan bilang tidak sah nih Pak, biar zakat fitrah dengan uang, bukan bilang tidak sah. Ya, tapi niatnya mesti tahu cara niatnya seperti apa. Karena pada asalnya zakat fitrah itu beras, bukan uang, kecuali zakat uang. Ya. Nah, jadi bayar zakat fitrah dengan uang, apalagi niatnya dengan uang, zakat fitrahku. Tapi uang, inilah zakat fitrahku. Tapi uang, ini tidak sah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi sedikit saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu cara niat saja. Ya, niatnya begini. Ini uang senilai beras, zakat fitrahku tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Sekali lagi, ini uang senilai beras, zakat fitrahku. Jadi disebutkan di situ senilai, seharga. Jadi sebenarnya dia bukan mau ngasih uang itu, tapi sudah seharga beras. Sebenarnya mau ngasih beras, tapi sudah seharganya, diuangkan seperti itu. Jangan langsung niat inilah zakat fitrahku, uang. Nah boleh, emangnya makan uang? Zakat fitrah itu beda Bapak Ibu dengan zakat uang. Ya, zakat fitrah itu zakat badan, beras. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, cara niatnya inilah uang senilai beras. Berapa senilai beras itu ya? 2,5, 2,7. Di sini berapa? 2,5. Nah, itu berapa duitnya? Ya tengok jenisnya. Jadi diniatkan itu senilai. Itu penting di situ Pak, niat itu. Di situ tuh. Inilah uang seharga beras zakat fitrahku. Nah, itu dia. Inilah uang senilai beras zakat fitrah istriku. Untuk anak pula lagi. Inilah uang seharga beras zakat fitrah anakku. Nomor 1, sebutkan namanya boleh juga. Atau sebutkan nomor-nomor aja. Nomor 1, nomor 2. Istri pun sama. Nomor 1, nomor 2. Ya, sebutkan aja. Itu. Yang penting apa? Seharga beras. Itu jangan tinggal itu. Karena bayar zakat fitrah ini dengan beras, bukan dengan uang. Tapi kalau Bapak Ibu mau bayar dengan uang, sebutkan seharga beras. Itu sah. Itu pendapat Imam Ar-Ruyani. Pendapat yang kedua di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nama imamnya, nama ulamanya yang berfatwa itu Imam Ar-Ruyani. Boleh bayar zakat fitrah seharga beras. Berarti bayar dengan uang. Pada hakikatnya beras. Sekali lagi, pada hakikatnya beras sebenarnya, tapi disehargakan uang. Begitu Bapak Ibu. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Jangan nanti inilah zakat fitrahku, wajib atasku. Tidak ada disebutkannya seharga di dalam niatnya itu. Berarti bayar dengan uang toh. Mana bisa? Itu harus ngaji fikih di situ. Kalau udah terlanjur itu kan lagunya terlanjur basah. Ya sudah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau udah terlanjur Pak, ya minta ampun aja lah kita kepada Allah. Salah silap kita mudah-mudahan ya sah kan itu ya. Nah, baik. Jangan kecewa pula Bapak Ibu. Ya. Ya kita kan niatnya bayar zakat nih. Cuman tata caranya yang agak meleset sedikit. Allah tuh tahu kita mau bayar zakat fitrah itu, cuman tata cara kita tuh tak sesuai dengan tunjuk ajar fikih syariat itu. Kita ini kan ibadah banyak ikut kebiasaan kita aja masih Pak. Yang penting puasa, kan itu tuh. Kalau diajarkan orang, yang penting puasa. Kalau diajarkan orang sholat, yang penting sholat. Diajarkan orang cara berzakat, yang penting zakat. Banyak kali cerita. Kok model itu kok ada Pak? Yang model ini ada. Beribadah seperti apa itu? Ikut kemauan diri sendiri. Bukan ikut agama, bukan ikut syariat, tetapi ikut apa bahasa Melayunya? Memandai. Nah, itu bahasa Melayunya Pak, memandai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Ya. Jadi itu tugas siapa tadi itu? Yang ngasih tahu itu, mengajarkan itu? Amil, menjelaskan itu amil. Dan amil ini Pak, salah satu lagi yang disunahkan baginya itu mendoakan muzaki yang membayarkan zakat. Janganlah siap salam-salam. Dah. Mana lagi? Mau pulang lagi dah, pulang lah. Tengok. Amil ini kalau nak ditatar, nak kursus, dipayah juga.
Allah perintahkan dalam Al-Quran itu Bapak Ibu. Ini tidak sepele Bapak Ibu. Tidak sepele ini. Dalam Quran Allah perintahkan mendoakan itu. Mendoakan orang yang berzakat itu. Allah tadi katakan apa? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad ambil sebagian dari harta-harta mereka sebagai zakat. Mensucikan harta mereka, membersihkan jiwa mereka. Kemudian ayat selanjutnya wasalli alaihim. Ayat selanjutnya wasalli alaihim, dan kau doakanlah mereka itu wahai Muhammad. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa engkau untuk mereka Muhammad adalah sebagai ketenangan jiwa untuk mereka. Tenang hati muzaki itu, orang yang berzakat itu ketika didoakan itu. Kadang dia mampu membayar, bukan tak mampu, tapi pas-pasan. Ya, bukan tak mampu. Kalau tak mampu jangan dipaksakan, jangan minjam-minjam. Ya, kecuali memang ada uang dia tapi dipinjam orang. Ya, 2 bulan akan datang baru dibayar. Itu boleh dia minjam untuk bayar zakat, berarti duit dia ada. Tapi pasti itu orang minjam itu dibayarnya tuh. Ya, nah itu boleh dia minjam. Tapi ini enggak. Dia bayar itu mampu membayar, tapi pas-pasan betul. Jadi kalau ketika didoakan oleh amil tadi itu, kan enak dia tuh, senang hati dia mendengarkan doa. Apa doa Ustaz? Ini Nabi ajarkan di dalam sebuah riwayat hadis, doanya seperti ini. Yang jadi amil ya, ingat doa ini. Barakallahu fima anfaqta wa barakalaka fima abqaita. Barakallahu fima anfaqta. Mudah-mudahan Allah berkahi atas apa yang telah engkau infakkan, atas apa yang telah engkau zakatkan ini. Wa barakalaka fima abqaita, dan mudah-mudahan Allah berkahi hartamu yang tersisa, yang tinggal diberkahi. Itu doa amil kepada orang yang membayar zakat. Tambahannya lagi di riwayat yang lain, boleh ditambah lagi jazakallahu khairan wa jazakallahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikanmu dan melipat gandakan pahalamu. Tuh doanya apa? Kita dibacakan doa tuh. Doa doa lah. Yang salah-salah pergi tanyanya pula mana lagi? Dah siap dah, apa lagi? Balik lagi dah, balik lah. Doakanlah barakallahu fima anfaqta, kata Nabi. Wa barakalaka fima abqaita. Jazakallahu khairan wa jazakallahu ahsanal jazaa. Apal doa Pak? Pendeknya Pak, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, Pak. Ya, itu tugas amil. Kalau nampak kekeliruan, kesilapan di dalam penunaian pembayaran zakat itu diajarkan. Nah, itu. Tanyo, ini tidak ada yang mau bertanya. Kadang-kadang amil asal salam, asal mencatat aja. Itu amil dadakan saya bilang. Ya, belajarlah, tanggung jawabnya besar jadi amil tuh Bapak Ibu. Tanggung jawab di akhirat tuh. Orang tidak sah tanggung jawab siapa? Amil dong, kan dia yang nerima. Nah, jangan mau SK aja. Nah, yang dimuliakan Allah. Dia nanti tanggung jawab itu. Tanya dia kalau nampak yang muda-muda ini datang kan tidak tahu apa-apa. Anak muda, kasih duit aja. Kau udah sah? Udah niat belum? Kasih tahu lah dia tuh rukun tuh. Niat tuh rukun tuh nggak sah nanti itu. Kau niat, nggak pandai saya niat Pak katanya kan. Ajarkan dia. Nanti ditanya sama Allah, kau jadi amil, udah kau ajarkan orang, udah ya Allah. Ya, itu orang bayar tuh sana tuh, tak tahu ya Allah, ya kan? Jujur juga nanti kita di hari kiamat sama Allah tuh, ya. Tak tahu ya Allah katanya kan, udah kau ajarkan, nah aku pun tak ngerti juga ya Allah katanya, bahaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya, ya, asnaf selanjutnya, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang diikat hatinya. Itu artinya mu'allaf itu Bapak Ibu. Nah, ini asnaf mu'allaf, kelompok mu'allaf. Dapat nih bagian zakat. Mu'allaf artinya orang-orang yang diikat hatinya. Diikat hatinya maksudnya gimana Pak Ustaz? Jangan dia lari dari Islam. Jadi kalau dikasih itu dia terikat dengan Islam. Ya, bahasa lainnya apa ya? Dia cinta dengan Islam. Semakin suka dia, maka diikat dia. Sampai kapan dikasih Pak Ustaz? Sampai dia betul-betul menjadi seorang muslim yang sejati. Istiqomah dia, ya, ndak apa lagi ya istilahnya, ndak ninggalin sholat, udah istiqomah sholat 5 waktu, udah kuat akidahnya, maka ndak perlu dikasih lagi.
Ya, tapi kalau selagi kita nampak jarang-jarang datang ke masjid, sesekali ke masjid, nah itu terus dikasih dia duit itu dari zakat tadi. Sebagai apa? Pengikat hatinya. Itu Pak mu'allaf. Jadi tidak ada batasan umur sebenarnya Pak mu'allaf itu, sampai dia betul-betul sudah menjadi muslim yang sejati. Kalau udah hebat Islamnya, udah mantap imannya, rasa-rasanya tidak akan goyang dia lagi, tidak akan keluar dia dari Islam lagi, itu tidak perlu dikasih. Banyak mu'allaf di tempat kita nih Pak. Ini ada nih Pak, asnaf ini. Mu'allaf ini ada nih. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wafir riqab, dan budak sahaya. Ini asnaf selanjutnya, budak sahaya. Budak sahaya tidak ada lagi. Ya, ini sudah dihapuskan. Ya. Dua yang dihapuskan nih Bapak Ibu di dalam 8 asnaf ini, dua yang dibuang, dihapus dan ada lagi. Yang pertama riqab ini. Selanjutnya nanti saya sambung pembahasannya lagi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, riqab sudah tidak ada. Kita lanjut. Ya, jadi riqab tidak ada, budak sahaya tidak ada. Kemudian selanjutnya lagi Allah katakan apa? Wal gharimina. Gharimin. Kalau disingkat sedikit gharim. Nah, itu dia. Siapa gharim? Penjaga masjid Pak Ustaz. Garim. Kemana pula pergi? Nah, ini orang kita ini kadang menggunakan bahasa ini banyak juga yang kepleset. Gharim itu tidak layak untuk sebutan seorang marbot. Marbot atau takmir itu nama sebutannya, bukan gharim. Jangan panggil gharim lagi Pak. Salah itu. Orang kita ini tidak ngerti bahasa Arab tapi menggunakan bahasa yang tidak jelas seperti itu. Takjil satu. Kemana kau? Cari takjil kata. Apalah takjil dicari-cari? Takjil itu artinya apa? Menyegerakan buka puasa. Belum lagi kok dicari-cari menyegerakan buka puasa. Ya. Ada tuh Pak. Kemana kau? Cari takjil gitu. Itu tidak perlu dicari Bapak Ibu. Waktunya akan datang itu. Ya, menjelang waktu berbuka puasa, detik-detik beduk mau berbunyi, itu takjil. Sunnah kita menyegerakan. Pas bunyi tok-tok langsung makan. Itu takjil namanya, menyegerakan. Apa aja cari jam 4 cari takjil. Ini bahasa yang kadang kita sering kepleset. Garim satu Bapak Ibu. Mana garim masjid kita? Salah itu. Garim itu artinya orang berhutang. Orang lekat hutang. Masa? Ya jadi yang benarnya apa Pak Ustaz? Marbot, takmir. Takmir itu orang yang mengimarahkan masjid. Kalau marbot itu ya bahas marbuton. Nah, marbot itu asalnya marbuton, marbut. Robato artinya orang yang terikat. Dia tidak kemana-mana, dia numpang di masjid. Itu marbut, orang yang nggak kemana-mana. Nah, itu asal katanya. Nah, kalau takmir Pak Ustaz, takmir itu dari imarah. Imarah, orang yang mengimarahkan masjid. Dia yang azan, dia yang membersihkan, itu imarah tuh. Jadi yang benarnya takmir sama marbot. Ya, sebenarnya salah bukan bot, marbut. Nah, marbuton, roboton. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi gharim ini apa ini? Orang yang berhutang. Hutang apa Pak Ustaz? Hutang dunia, hutang akhirat, atau hutang budi? Ada lagi hutang budi Pak Ibu. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini hutang dunia ataupun akhirat. Hutang budi ini lain cerita. Ya, baik. Hutang budi itu diingat sampai mati Pak. Ya bukan untuk dibayar enggak. Ya, ingat kebaikan orang itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang hutang yang dapat dibantu dengan zakat, yakni hutang dunia dan akhirat. Hutang dunia ini hutang dunia yang bukan karena maksiat. Nah, kalau hutangnya hutang pulsa judi online, Pak Ustaz, itu tidak boleh kasih duit zakat, oleh haramun. Dia untuk beli slot Pak, hutang dia, tidak boleh bantu pakai duit zakat, haram. Itu namanya ta'awun, tolong menolong dalam berbuat maksiat namanya tuh. Ya tidak boleh. Jadi hutang apa nih? Ya motor dia kredit, ditagih-tagih terus. Ya tidak ada pembayarnya. Kawan tuh motornya kredit, Hondanya kredit, tidak ada pembayarnya, ditagih-tagih terus. Padahal motor itu dia butuh untuk kerja antar anak sekolah. Itulah satu-satunya. Ya,
Honda dia, satu-satu yang dia butuhkan. Boleh dibantu dengan duit zakat, semampu kita boleh untuk bulan ini atau 2 bulan. Rumah kontrak, rumah sewanya lah. Ya, contoh yang lain. Ditagih terus sama yang punya, tapi tidak ada duit untuk membayar. Boleh kita bantu, masa boleh. Tapi yang kita bantu itu muslim, ya, muslim dia, Islam, ya, boleh. Dengan duit zakat itulah, entah bisa sebulan dibayarkan, 2 bulan dibayarkan duit sewa rumah itu. Takkan dibayarkan pula setiap tahun, setiap bulan pula. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh tuh Pak Ustaz, boleh. Kalau hutang akhirat gimana Pak Ustaz? Anaknya mondok, sekolah agama tuh kan? Akhirat enggak tuh? Itu hutang akhirat. Anaknya mondok di sana. SPP enggak pernah bayar, nunggak terus, ya. Ada hutang baju seragam, duit kitab, apa segala macamnya. Nah, itu boleh dibantu dengan duit zakat, hutang akhirat. Ya, atau dia berhutang untuk keperluan pondok pesantrennya si ustaz itu, untuk beli Quran banyak, mukena untuk santrinya, tapi berhutang. Belum cukup uang untuk membayar. Boleh duit zakat, boleh. Asnaf ini dia, asnaf berhutang. Bukan asnaf ustaz. Tidak ada asnaf ustaz. Asnaf pondok pesantren ada? Tidak ada. Ini tidak dapat nih. Ya. Asnaf masjid ada Pak Ustaz? Mana ada? Tidak ada. Nanti kita bahas. Dia berkembang dari mana itu? Makna ustaz dapat, guru ngaji dapat, masjid dapat, RT RW dapat. Allah. Mana pergi ya? Nah, hati-hati, Bapak Ibu. Ya, lihat. Asnaf selanjutnya. Nah, ini agak seru sedikit ya. Nah, baik. Selanjutnya wabnas sabil, orang yang musafir. Musafir yang seperti apa? Musafir yang mubah. Perjalanannya itu seperti untuk silaturahmi, menuntut ilmu, ya. Itu boleh. Kalau dia di tengah jalan kehabisan dana, kehabisan perbekalan, boleh dibantu dengan duit zakat. Perjalanannya mubah, bukan perjalanan yang haram. Ya. Kalau dia musafir yang haram, apa contohnya musafir yang haram, Bu? Perjalanannya ini untuk apa umpamanya? Buat maksiat, atau mau menipu, mau mencuri, segala macamnya. Itu musafirnya musafir maksiat. Kalau orang seperti ini kehabisan dana, kehabisan uang, makanan di jalan, minta duit zakat, tidak boleh dikasih duit zakat. Nah, terus gimana Pak Ustaz? Kasihan dia berhari-hari di masjid itu. Biarin aja dia itikaf di situ. Ya, biarin aja Pak Ibu sampai dia sadar. Tapi kalau Bapak Ibu mau nolong juga, nasihati dia dulu. Ini saya kasih duit pribadi ya dari saya, tapi taubat dulu. Jangan kau lanjutkan perjalananmu ke Bali ya. Nah, dia tadi katanya mau ke Bali, Pak. Cuci mata katanya. Kan buat maksiat tuh. Tapi kecolongan duluan dia, habis dana, habis perbelanjaan, perbekalan dia. Singgah dia di Masjid Al-Huda, minta duit zakat. Nah, yang begini tidak dapat. Kalau Bapak mau kasih duit pribadi, nasihati dia mau kasih tapi pulang ya. Jangan kau lanjuti ya, pulang ya. Nah, ya saya pulang ya kan. Kasih dia. Boleh. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah, itu musafir yang boleh dapat duit zakat. Musafir dalam keadaan perjalanannya itu mubah, dibolehkan di dalam syariat. Kalau perjalanannya yang dilarang di dalam syariat, perjalanan haram, tidak boleh, tidak dapat. Ya, begitu pula masalah jamak takhir, jamak takdim, qasar segala macamnya tidak boleh. Musafir buat maksiat tidak boleh, kosor-kosor jamak-jamak tidak boleh. Terus gimana Pak Ustaz? Sholatnya tetap 4. Kalau dia perjalanannya karena maksiat. Biasa orang kayak gitu tuh mana pula sholat dia kan itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik selanjutnya, yang terakhir ya, wa fi sabilillah atau wa fi sabilillah yang ketujuh. Ya, Ibnu Sabil ke-8 tadi itu ya, terakhir itu ya. Nah, baik kita bahas wa fi sabilillah. Nah, karena saya letakkan di akhir ya, wa fi sabilillah biar selesai penutupan di sini ya. Baik. Wa fi sabilillah. Asnaf yang ke-8 juga ini, Pak. Termasuk salah satu daripada asnaf yang 8, wa fi sabilillah. Kalau kita bahas definisi fi sabilillah itu, sepakat para ulama, jumhur mayoritas ulama, fi sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Tuh, berperang. Jadi 8 asnaf itu Bapak Ibu yang dihapuskan 2 kata ulama, dibuang 2. Yang pertama tadi apa? Riqab, budak sahaya. Yang kedua, ini dia, fi sabilillah. Orang yang berjihad sudah tidak ada lagi di masa kita.
Ya, kecuali di Palestina sana, ya, di Irak sana, di Syam sana, ya, yang negaranya belum merdeka. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti tentara-tentara Palestina, mujahid-mujahid Palestina yang menegakkan membela Masjidil Aqsa. Dapatkah mereka? Dapat. Tu fisabilillah. Tentara-tentaranya itu, mujahid-mujahidnya itu dapat. Ya. Itulah makna fisabilillah. Jangan terlalu merembet kemana-mana di dalam memaknakan fisabilillah. Sampai-sampai Bapak Ibu, sebahagian tempat saya dengar, ini maaf Bapak Ibu ya, kalau terjadi pula di tempat kita nih, saya mohon maaf, tidak ada maksud saya untuk menyindir, ya, jangan tersinggung. Sebahagian itu RT RW dapat, asnaf mana? Fisabilillah. Bilolonya jadi fisabilillah, RT RW. Nah, ini permasalahan, ini maaf ya kalau ada di sini saya mohon maaf, jangan tersinggung dah. Tapi memang ada kejadian ini Bapak Ibu. Dimasukkannya RT RW itu di dalam fisabilillah. Jadi dapat jatah zakat lah RT RW. Hati-hati. Hati-hati. Saya sebut asnaf fisabilillah ini bukan RT RW, bukan ustadz, bukan masjid, bukan guru ngaji, tidak, tetapi mujahid fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, membela agama Allah. Sepakat ulama, mujahid, orang yang berperang. Itu. Segitu aja, jangan terlalu dikembangkan. Di dalam fisabilillah ini kita terlalu mengembangkan maknanya. Kita kasih pula ustadz, guru ngaji. Mereka tidak dapat itu. Ustadz guru ngaji itu dia dapat di dalam asnaf miskin kalau dia miskin. Dia dapat di dalam asnaf orang yang lekat hutang kalau dia ada hutang. Dapat dari situ dia asnaf sana. Bukan fisabilillah ini, itu bukan asnaf dia. Jangan dimasukkan dia ke asnaf tersebut. Dia tidak masuk ke situ. Guru ngaji ini kan fisabilillah juga, Ustaz. Tidak. Sepakat ulama fisabilillah itu bukan guru ngaji. Satu aja kesepakatan ulama. Apa dia? Orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Jadi jangan terlalu merembet kemana-mana. Nanti datang juga para suami. Para suami datang ke amil zakat. Kami ini para suami. Berjuang siang dan malam. Pergi pagi pulang malam. Peras keringat banting tua. Kata Nabi kalau kami mati kan fisabilillah Pak Ustaz. Nah, amil, mana jatah kami? Kami fisabilillah nih. Nah, minta fisabilillah semuanya. Ya. Kan betul tuh Pak. Bapak berjuang mati-matian mencari nafkah. Pergi pagi pulang malam. Itu Pak dalam hadis kalau Bapak meninggal, ya, niat kita betul semata-mata untuk menafkahi anak istri kita itu kan ibadah Pak. Meninggal fisabilillah Pak. Tapi bukan artinya masuk asnaf fisabilillah Pak. Nah, kalau mau fisabilillah masuk semua, nanti saya fisabilillah juga, kata kawan datang, aku fisabilillah juga nih. Jadi gimana guru ngaji itu Pak Ustaz? Guru ngaji ini Bapak Ibu, itu masjid Bapak Ibu. Insentifnya dari kebijakan masjid, kas masjid, baitul mal masjid, dari sana. Ya. Jangan kasih guru ngaji itu setahun sekali Bapak. Tega betul kita. Ya. Bapak Ibu yang diundang, guru ngaji ini Bapak Ibu orang yang mulia, ustadz, ulama, ya. Orang-orang yang semestinya kita hormati, kan Bapak Ibu. Orang tua kedua Bapak Ibu, guru nih. Orang tua kedua setelah orang tua kandung. Jadi kalau di dalam adab etikanya Bapak Ibu ketika kita berdoa itu sebenarnya dianjurkan oleh ulama di dalam kitab ta'lim muta'allim, doakan dulu guru baru orang tua. Ketika kita berada di pondok pesantren, nah, doakan wali masyayikhina, kan ada doa itu, wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu doakan guru dulu. Itu orang tua juga itu, orang tua kedua. Orang tua ketiga siapa Pak Ibu? Sama orang tua kita juga tuh. Bahkan dihukumkan sama dengan orang tua sendiri. Orang tua yang menyerahkan anaknya kepada kita, siapa tuh Pak? Mertua Pak. Bapak sama mertua itu wudu tidak batal Pak. Ibu sama bapak mertua wudu tidak batal, seperti orang tua sendiri. Nah, itu. Jadi kalau saya salaman cium tangan boleh Pak? Boleh, batal wudu saya enggak. Tapi mertua saya itu cantik Pak Ustaz, putih. Jangan. Jangan. Kalau Anda pulang ke sana jangan, itu dah lain dia nampaknya orangnya. Ya, error dia itu.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalilah kita